Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat mayoris yang dirahmati Allah. Saya Agung Maulana Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan bait 15 sampai bait ke-20 di dalam bab mabni mu'rab di kitab Alfiyah Ibnu Malik. Qala al-musannifu rahimakumullah taala ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Wal ismu adapun kalimat isim minhu ialah dari isim, mu'rabun adapun mu'rab, wa mabni dan mabni disyabahin karena serupa minal hurufi dari huruf mudni yang dekat. Bait tersebut menjelaskan bahwasanya hukum bacaan kalimat isim itu ada dua. Yang pertama mu'rab, yakni bacaannya berubah-ubah, dan yang kedua hukumnya mabni, bacaannya tetap. Contoh yang mu'rab ialah Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Perhatikan lafaz Zaid pada contoh tersebut. Lafaz Zaid pada contoh tersebut, hukum bacaannya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Sedangkan contoh yang mabni ialah lafaz huwa. Lafaz huwa di sini bacaannya tidak berubah-ubah atau bacaannya tetap. Alasan kalimat isim dihukumi mabni ialah serupa dengan huruf. Bait selanjutnya menjelaskan tentang macam-macam keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kasyabahil wad'i fi ismajitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'lin bila ta'atu'in wa kaftiqa'in utsila. Kasyabahi ay dalika. Dalika adapun itu, kasyabahi ialah seperti serupa al wad'i bentuk fismai dalam dua isim jitana, rupanya lafaz jitana. Bait tersebut menjelaskan keserupaan isim dengan huruf. Yang pertama ialah keserupa dari segi bentuknya atau biasa disebut dengan asifhul wad'i. Kalimat huruf atau kata penghubung hanya terdiri dari satu atau dua huruf saja. Maka apabila ada kalimat isim yang terdiri dari satu atau dua huruf, maka disebut serupa dengan huruf dari segi bentuknya atau biasa disebut dengan asifhul wad'i, seperti isim domir huwa, ta, dan na. Wal maknawi dan maknawi fi mata dalam lafaz mata, wa fi huna dan dalam lafaz huna. Bait tersebut menjelaskan keserupaan isim dengan huruf yang kedua ialah serupa dari segi maknanya atau asiful maknawi. Kalimat huruf atau kata penghubung maknanya tidak bisa dipahami kecuali jika bersambung dengan kata lain. Jika ada kalimat isim yang maknanya tidak bisa dipahami kecuali jika bersambung dengan kata lain, maka disebut serupa dengan huruf dari segi maknanya atau disebut dengan asiful maknawi, seperti isim syarat, isim istifham, dan isim isyarah. Contoh yang isim syarat, may yastaqim yas'ad. Contoh yang isim istifham, kaifa haluka. Contoh yang isim isyarah, hada kitabun. Perhatikan lafaz kaifa, man, dan hada. Lafaz tersebut maknanya tidak bisa dipahami kecuali jika disambung dengan kata lain, maka lafaz tersebut dihukumi mabni karena serupa dengan huruf dari segi maknanya. Wakaniyabatin dan seperti niyabah atau ganti anil fi'li dari fi'il bila ta'assurin dengan tanpa pengaruh. Bait tersebut menjelaskan keserupaan isim dengan huruf yang ketiga ialah serupa dari segi penggunaannya atau asifhul istimali. Asifhul istimali terkadang juga disebut dengan asifhun niyabi. Kalimat huruf atau kata penghubung bisa beramal akan tetapi tidak bisa dikenai amal. Jika ada kalimat isim yang berfungsi sebagaimana kalimat huruf, maka disebut serupa dengan huruf dari segi penggunaannya atau asifhul istimali, seperti isim fi'il yang bermakna istajib. Contohnya amin yang bermakna istajib. Di sisi lain, lafaz amin tidak bisa dikenai amal, seperti bi aminah. Wakaf tikorin dan seperti iftikor atau butuh pada kalimat lain, usila diasalkan atau dipastikan apa iftikor. Keserupaan keempat ialah segi butuhnya pada kalimat yang lain atau biasa disebut dengan asiful iftikori. Kalimat huruf tidak bisa dipahami jika ia berdiri sendiri, seperti lafaz fi. Apabila ada kalimat isim tidak bisa dimengerti jika ia berdiri sendiri, maka disebut dengan serupa dengan huruf dari segi butuh pada kalimat lain atau disebut dengan asiful iftikori, seperti isim mausul. Contohnya alladhi. Lafaz alladhi tidak bisa dimengerti kecuali jika dia bersambung dengan kata lain, seperti contohnya
ja'alladhi abuhu alimun. Dilanjutkan dengan pembahasan isim mu'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahi lafi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i, adapun mu'rabnya isim ma ialah lafaz qasalima yang selamat apa ma min syabahi lafi dari serupa huruf. Ka ardin, adapun itu ialah seperti lafaz ardin wa suma dan suma. Bait tersebut menjelaskan bahwasannya isim mu'rab adalah isim yang selamat atau tidak serupa dengan huruf, seperti lafaz ardin dan lafaz suma. Perhatikan lafaz ardin dan lafaz suma. Kedua lafaz tersebut tidak serupa dengan huruf, baik dari segi bentuknya, maknanya, penggunaannya, maupun dengan butuh pada kalimat lain. Maka kedua lafaz tersebut dihukumi mu'rab. Dan pembahasan selanjutnya ialah hukum-hukum dari fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu amin wa mudin buniya wa a'rabu mudari'an in ahya min nuni tawkidin mubashiri wa min nuni inatin kaya'u naman futin. Wa fi'lu amin, adapun fi'il amr wa mudin dan fi'il madih buniya ialah dimabnikan apa keduanya. Wa a'rabu, dan mengi'rab siapa mereka atau ulama nahwu mudari'an kepada fi'il mudari'. In ahya, jika sepi apa mudari', min nuni tawkidin dari nun taukid, mubashirin yang secara langsung, wa min nuni inasin dan dari nun inas, kaya'u naman futin, tadapun itu ialah seperti ya'u naman futin. Ya'runa, takut siapa kalian perempuan, man kepada orang futina yang difitnah siapa man. Mabninya fi'il amar tergantung tanda jazmnya. Jika sahih akhir maka menggunakan mabni sukun, contohnya uf'ul. Jika mutal akhir maka mabni dengan membuang huruf ilat, contohnya fi. Jika af'alul hamsah maka mabni dengan membuang nun atau hadfun nun, contohnya yaf'ulu. Hukum fi'il madi ialah mabni fathah kecuali jika bertemu dengan dhamir rafa' mutahari dan waw jamak, contohnya fa'altu. Lafaz fa'altu di sini bertemu dengan dhamir rafa', maka hukumnya mabni, yakni mabni sukun. Dan contohnya yang waw jamak ialah fa'alu. Lafaz fa'alu di situ bertemu dengan waw jamak, maka hukumnya mabni dhammah. Wa a'rabu, dan mengi'rab siapa mereka ulama nahwu mudhari'an kepada fi'il mudhari'. In arya, jika sepi apa mudhari', min nuni taukidin dari nun taukid mubashirin yang langsung, wa min nuni inasin dan dari nun inas, kaya'ru'na manfutin, adapun itu ialah seperti ucapan ya'ru'na manfutin. Ya'ru'na, takut siapa kalian perempuan, man pada orang futina yang difitnah siapa man. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab kecuali jika bertemu dengan nun taukid dan nun inas. Contoh fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid. Nun taukid kita bagi menjadi dua, yang sakilah dan khafifah. Contoh fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid sakilah ialah yaf'ulanna. Dan contoh fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid khafifah ialah yaf'ulan. Perhatikan contoh tersebut. Contoh tersebut bertemu dengan nun taukid, maka hukum fi'il mudhari' di situ ialah mabni, yakni mabni fathah. Yang kedua ialah fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun inas. Contohnya yaf'ulna. Yaf'ulna dihukumi mabni sukun karena bertemu dengan nun inas. Dan contoh fi'il mudhari' yang mu'rab ialah yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Perhatikan lafaz yaqra'u. Lafaz yaqra'u di sini dihukumi mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun inas. Sahabat mayoris yang dirahmati Allah, cukup sekian pembahasan nahwu pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.